Perkenalkan, nama saya Edris Roja. Saya akan memaparkan materi tentang mendeskripsikan konsep perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruh pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat, itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. A. Perubahan kondisi lingkungan. Bencana alam menyebabkan perubahan sistem sosial dalam masyarakat saat terjadi bencana alam. Masyarakat tampak sebagai korban bencana alam. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat. Selain bencana, kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh aktivitas masyarakat seperti membuang sampah sembarangan, penebangan liar, dan penumpangan limbah. Dampaknya masyarakat perlu melakukan perubahan pola perilaku dan sistem sosial untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari masalah di atas bahwa perubahan sosial akibat bencana alam dan kerusakan lingkungan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. B. Perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk juga bisa menjadi salah satu faktor perubahan sosial. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Perubahan jumlah penduduk menunjukkan keadaan penduduk suatu wilayah yang bersifat dinamis. Perubahan penduduk dapat memengaruhi perubahan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi menyebabkan berbagai faktor risiko seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan, diskriminasi, adapun pertumbuhan penduduk yang rendah berisiko menurunkan penerimaan pajak, pemasukan negara, tingginya keterangan terhadap usia penduduk, serta tingginya imigrasi yang dapat memicu konflik sosial. C. Kemajuan teknologi. Teknologi mengubah perilaku sistem sosial masyarakat. Teknologi memberikan kemudahan efisien kerja dalam berbagai kebutuhan. Sebagai contoh, dengan adanya teknologi digital, pelayanan diskriminasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan mudah. Para petugas tidak harus mengunjungi lokasi dan bertatap muka dengan masyarakat secara langsung. Yang keempat, D. Terjadinya konflik sosial. Peperangan juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Akibat perubahan sosial dalam terjadinya konflik sosial. Peperangan juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Akibat peperangan, pihak yang menang terkadang memaksa kehendaknya terhadap pihak yang kalah. Sebagai contoh, pemaksaan ide, nilai, ataupun norma sosial kepada pihak yang kalah. Peperangan juga dapat menghambat masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Proses perubahan sosial tidak selalu diterima berlangsung cepat atau berjalan dengan baik. Masyarakat, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut. Faktor pendorong: integrasi dengan kebudayaan dan modal akses. Faktor penghambat: kurangnya interaksi dengan masyarakat
dan keterbatasan akses di dunia lain. Heterogenitas penduduk, keterbukaan orientasi masa depan dan sikap menghargai masyarakat terhadap kebudayaan baru. Hati-hati. Terima kasih, saya telah memaparkan tugas 2.